Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Muhammad Nurul Hajar. Pada video kali ini, saya akan membahas bukti tidak langsung dalam matematika. Mulai teman-teman pembahasan kita, bagaimana kita membuktikan pernyataan atau teorema matematika dengan bukti tidak langsung atau bukti dengan kontraposisi. Kalau kita ingin membuktikan suatu pernyataan, jika ada pernyataan P maka Q ini, membuktikan dengan bukti tak langsung, berarti ini kita mulai dari pernyataan tidak Q. Nanti kita simpulkan tidak P. Nah, ini sebenarnya kalau kita punya pernyataan P maka Q, ini kan ekuivalen dengan tidak Q maka tidak P. Jadi kita membuktikan dari tidak P, nunjukkan nanti tidak P. Baik, ini ada contoh. Buktikan bahwa jika n kuadrat bilangan genap, maka n bilangan genap. Nah, cara membuktikan ini kalau secara langsung ini akan sulit sekali. Oleh karena itu akan terbantu jika kita buktikan dengan bukti tak langsung. Nah, kita coba buktikan. Kita mulai dari pernyataan n bukan bilangan genap. N kan bilangan genap. Berarti n ini adalah ganjil. Jadi n bilangan ganjil. Kalau n bilangan ganjil, maka n itu seperti kita ketahui bisa kita nyatakan sebagai 2K plus 1. K-nya itu adalah suatu bilangan bulat. Kemudian kita kan akan menunjukkan n kuadratnya. Nanti bukan genap atau n kuadrat adalah ganjil. Kita kuadratkan. N kuadrat ini kalau kita kuadratkan 2K plus 1 kuadrat. Kalau kita kemudian jabarkan, 2K ini jadi 4K kuadrat plus 4K ditambah 1. Kemudian kalau kita faktorkan, ini 2 hingga ini 2K kuadrat plus 2K dalam kurung ditambah 1. Ingat 2K dikalikan sesuatu ini adalah genap. Namun kalau ini tambah 1 berarti ini keseluruhan. Jadi ini keseluruhan adalah ganjil. Jadi n kuadrat ini sama dengan ini adalah bilangan ganjil. Jadi kita sudah menunjukkan bahwa n kuadrat bilangan ganjil. Contoh yang lain, kita perhatikan ada suatu pernyataan. Buktikan bahwa jika n kuadrat habis dibagi 3, maka n habis dibagi 3. Kita akan buktikan persoalan ini dengan bukti tak langsung. Jadi kita akan memulai dari pernyataan n tidak habis dibagi 3. N tidak habis dibagi 3. Atau kalau secara simbolis itu 3 tidak membagi n. Artinya n itu dapat dinyatakan sebagai 3 dikalikan sesuatu ditambah 1. Atau n ini bisa kita nyatakan dalam bentuk 3 plus 2. Nah, kita perhatikan dari bagaimana kalau n itu 3K plus 1. Kalau kita kuadratkan, karena kita akan menunjukkan nanti n kuadratnya tidak habis dibagi 3, berarti 3K plus 1 ini kuadrat juga. Maka ini sama dengan 9K plus 3K plus 1. Ini kita faktorkan, maaf ini kuadrat.
Ini 3K kuadrat plus K ditambah 1. Ini habis dibagi 3, tetapi keseluruhan ini tidak habis dibagi, jadi N kuadrat tidak habis dibagi oleh 3. Dengan cara yang sama, kita juga bisa menunjukkan bahwa bagaimana kalau N-nya tadi yang sama dengan 3K plus 2. Kita akan menunjukkan juga N kuadratnya bagaimana. Apakah dia habis dibagi 3 atau tidak. Karena N dipangkatkan atau dikuadratkan, maka ini juga kita kuadratkan. Sehingga kita dapatkan bahwa ini 9K kuadrat ditambah 12K ditambah 4. Ini kita bisa manipulasi menjadi K kuadrat plus 12K ditambah 3 ditambah 1. Yang ini kita faktorkan menjadi 3 kali 3K kuadrat plus 4K plus 1 ditambah. Ini habis dibagi 3, tapi kalau sama ini tidak habis dibagi, tidak habis dibagi 3. Jadi N kuadrat juga tidak habis dibagi 3. Jadi N kuadrat habis dibagi 3, maka 3 itu juga habis membagi N. Demikian teman-teman yang bisa saya bahaskan untuk bukti tak langsung dari dua contoh ini. Semoga kita bisa punya gambaran bagaimana secara logika kalau membuktikan bukti tak langsung kontraposisi. Contoh yang lain bisa teman-teman kembangkan sendiri. Semoga video ini bisa bermanfaat, menambah wawasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.